kembali lagi di platform rapor pendidikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengunduh perencanaan berbasis data rekomendasinya ya, sebelumnya kan sudah ditampilkan cara mengunduh rapor pendidikan gitu ya. Ini kita coba simulasi untuk mengunduh rekomendasi perencanaan berbasis datanya. Nah ini kalau sudah diunduh nanti akan muncul file berbentuk spreadsheet ya, seperti ini. Jadi ada tiga sheet itu. Pertama panduan membaca informasi di dalam PBD ini, kemudian sheet kedua itu rekomendasi dan sheet ketiga seluruh rekomendasi. Nah di sheet pertama ini, di worksheet pertama ini ada panduan membaca untuk memahami atau membaca daftar indikator kategori capaian, nilai capaian, akar masalah atau rekomendasi program yang ada pada lembar prioritas rekomendasi dan seluruh rekomendasi. Nah, di worksheet kedua itu berisi 5 akar masalah utama berdasarkan nilai terendah dari indikator prioritas di level 1 gitu ya. Jadi ada 5 eh, dimensi dengan level-level indikatornya yang menjadi akar masalah. Bapak Ibu bisa tarik gitu ya. Em, dari mulai dimensi literasi, numerasi, dan seterusnya itu Bapak Ibu bisa menarik permasalahan yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu, akar masalahnya seperti apa, kategori capaiannya bagaimana, nilainya seperti apa, dan rekomendasi program untuk menentukan strategi pembenahan gitu ya. Dan di worksheet berikutnya, di worksheet ketiga itu Bapak Ibu bisa melihat nilai terendah dari masing-masing indikator prioritas level 1 gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti menarik akar masalahnya di sini serta detail lengkap untuk pembenahan atau cara membenahi masalah tersebut gitu ya. Nah, dalam file unduhan uraian kerja Arkas gitu nanti sebagai tindak lanjut PBD itu ada uraian kegiatan atau akar masalah yang dapat ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan dan bagaimana cara membenahinya. Dan di lembar kerja kedua di worksheet berikutnya itu adalah lembar kerja Arkas. Jadi nanti dari sini Bapak Ibu tinggal memindahkan saja penjelasan kegiatan atau nama-nama kegiatannya yang direkomendasikan ke dalam Arkas nantinya gitu. Nah, tadi mungkin lebih lebih detailnya kita akan membahas secara simulasi saja ya. Nanti saya coba buka apa namanya bentuk perencanaan berbasis data yang belum terotomasi dengan rapor pendidikan. Jadi yang tadi itu sudah terotomasi oleh rapor pendidikan, Bapak Ibu sudah diberikan rekomendasi itu. Tapi karena ada beberapa satuan pendidikan yang belum dapat mengakses rapor pendidikan, maka ada cara lain yang dipakai untuk menentukan penyelesaian masalah, rekomendasi benahinya gitu. Nah, di perencanaan berbasis data ini kita sudah mengidentifikasi masalah dan akar masalahnya berdasarkan profil pendidikan. Penetapan solusi dan penyelesaian akar masalah nanti akan kita coba simulasikan dan memasukkan solusi dalam dokumen perencanaan anggaran. Baik, ini ada 3 tahap perencanaan, identifikasi, refleksi, benahi ya yang kemarin sudah dijabarkan sebelumnya gitu. Mulai dari unduh profil rapor pendidikan di platform rapor, kemudian ada daftar indikator prioritas yang menjadi target untuk dibenahi, dan menetapkan indikator sebagai masalah yang akan diintervensi gitu. Nah, kemudian kita refleksikan masalah tersebut untuk dilakukan analisis pencarian akar masalahnya seperti apa. Dan kemudian kita buat program kegiatan sebagai solusi untuk pemecahan akar masalah yang ditetapkan gitu ya.
Kemudian cara kedua otomasi gitu ya. Kalau di platform rapor pendidikan mungkin sudah disediakan gitu PBD-nya. Bapak Ibu tinggal mengunduh, memilih dan menetapkan juga merumuskan akar masalah dan menentukan program kegiatannya gitu. Yang nanti akan menjadi satu dokumen rencana kerja tahunan gitu. Jadi tahapannya mulai dari mengunduh profil, rekomendasi PBD-nya, kemudian dokumen sebagai dokumen akhirnya itu rencana kerja tahunan gitu ya. Nah, nanti akan bermuara ke rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan gitu ya. Nanti Bapak Ibu menetapkan daftar kegiatan yang akan masuk dalam RKAS-nya seperti apa saja, barang-barang yang akan dibelanjakan apa saja, termasuk harga satuan gitu. Jadi sama seperti perencanaan penganggaran pada umumnya gitu ya. Dan terakhir memasukkan kegiatan dalam anggaran tersebut dalam RKAS gitu ya. Nanti dokumen RKS-nya ini adalah pegangan atau guideline Bapak Ibu dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan. Nah, ada dua cara tadi ya untuk melakukan PBD. Tadi langkah IRB-nya dari unduh rapor pendidikan gitu ya. Juga menggunakan unduh rekomendasi PBD gitu ya. Ini kalau bisa diakses oleh satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah bisa diakses, cara membacanya tadi eh, pilih indikator merah. Kalau nggak ada, ya pilih yang kuning gitu. Kalau tidak ada yang merah, pilih lagi yang hijau gitu. Tapi kalau hanya ada yang biru, artinya seluruh capaiannya itu nilainya baik gitu ya. Pilih dimensi dan indikator yang nilainya paling sedikit gitu. Itu artinya indikator yang perlu intervensi gitu. Jadi ini adalah prioritas ya Bapak Ibu. Pilih pertama itu yang merah yang perlu diintervensi. Kalau tidak ada yang merah, pilih yang kuning. Kalau tidak ada yang hijau. Kalau hanya ada yang biru, pilih yang nilainya lebih sedikit gitu. Kemudian tahap kedua, indikator level satunya yang bermasalah di dimensi D. Kalau tadi di dimensi A gitu ya. Nah, kalau di dimensi D, dilihat skornya. Prinsipnya sama, dilihat yang indikator berwarna merah itu yang jadi prioritas. Kalau tidak ada, pilih yang kuning. Kalau tidak ada, pilih yang hijau. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada prioritas lainnya, pilih yang nilainya lebih sedikit gitu ya. Jadi ada 5 indikator yang jadi prioritas satuan pendidikan ya Bapak Ibu di menu prioritas pendidikan dasar dan menengah, yaitu kemampuan literasi, numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah dan kebinekaan gitu ya. Ini rasionalisasinya. Litnum itu adalah pondasi kemampuan belajar, kemampuan literasi numerasi meningkatkan daya saing, terus mampu menyaring informasi yang valid dengan eh, maraknya hoax yang beredar gitu ya. Kemudian karakter itu basis untuk tumbuh kembang peserta didik secara utuh, sehingga nanti terdapat korelasi antara kemampuan literasi numerasi dan karakter peserta didik. Iklim keamanan, rasionalisasinya itu agar em, dukungan belajar, terutama di iklim environment sekolah gitu, di lingkungan sekolah, itu kondusif dari perundungan, hukuman fisik, pelecehan, dan narkoba, dan seterusnya, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran. Terakhir, iklim kebinekaan eh, mengusung toleransi, perasaan diterima atas perbedaan yang jadi salah satu faktor pendukung iklim pembelajaran. Nah, tadi sudah refleksi, kita memilih indikator eh, refleksinya, memilih indikator level 2 dari masalah yang sudah ditentukan. Prinsipnya sama, merah yang prioritas, kalau tidak ada yang kuning, kalau tidak ada yang kuning maka pilih yang hijau atau pilih yang skor paling rendah gitu. Nanti hasil identifikasi refleksi benahinya menjadi dokumen rencana kerja tahunan sekolah. Ini rencana kerja tahunannya seperti ini, Bapak Ibu nanti mengisi ini gitu ya, sampai ke kegiatan detail. Gitu.